Welcome to my channel. Ya, halo. Salam dari Qatar, dari Doha, masih dalam rangka mengawal dan juga mengupdate, mengabarkan situasi terkini dari tim nasional Indonesia menuju pertandingan yang sangat penting, pertandingan menghadapi Jepang di partai pamungkas dan juga menentukan dari grup D Piala Asia 2023. Saat ini gue berbicara ini jam 7.40 malam waktu Qatar, dan pertandingan antara Palestina dan Hong Kong saat ini dalam kondisi 3-0, memasuki menit ke berapa nih? Ke 80 ya. Ya, menuju 80 lah. Setelah dua skenario awal yang mungkin bisa meloloskan Indonesia sebelum bertanding melawan Jepang, yaitu pertama, kita berharap tadinya Syria dan India berakhir imbang, tapi ternyata kita tahu Syria bisa menang 1-0, menang tipis, sehingga berkurang satu kuota kita untuk bisa lolos ke ke babak 16 besar. Kemudian skenario kedua, kita juga berharap pertandingan antara Hong Kong dan Palestina berakhir imbang, ya sama juga. Ternyata skornya saat ini gue berbicara ya sampai menit 80 3-0, ya hampir pasti Palestina menang. Artinya skenario 1 dan 2 juga gugur, sehingga sesuai yang gue paparkan di video gue sebelum ini, kotak-katik peluang Indonesia, skenario mana yang bisa meloloskan kita ke babak 16 besar, berarti skenario berikutnya yaitu kita sendiri yang akan menentukan takdir kita di Qatar ini, yaitu menghadapi Jepang di Altumama besok jam 14.30 waktu sini, waktu Qatar, atau 18.30 waktu Indonesia Barat. Nah, fokus untuk menghadapi Jepang tanpa harus terganggu, terdistract dengan pertandingan lain ini memang sangat penting. Walaupun kita sebagai fans juga pasti juga utak-atik juga ya terkait peluang tersebut. Banyak skenario yang bisa menguntungkan kita kalau memang sesuai, tapi ternyata yang gue bilang tadi dua udah gagal. Nah, yang seperti yang saat ini bisa kita lakukan adalah fokus, dan itu juga yang ditekankan oleh pelatih Sintayong di preskon yang berlangsung tadi siang jam 12, didampingi oleh Egy Maulana. Salah satu awak media sempat bertanya juga soal kemungkinan tersebut, soal skenario yang bisa meloloskan Indonesia ke babak knockout stage atau 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah sebelum partai menghadapi Jepang. Ya, jawabannya memang mungkin sudah bisa kita tebak ya. Sintayong mengatakan tidak terlalu memperdulikan hal itu. Yang dia lakukan adalah bagaimana fokus, tidak nervous, dan menyiapkan taktik yang beda. Ya, mungkin kalian yang tadi sempat mengikuti live press con dari YouTube AFC juga bisa mendengar ya pernyataan tersebut. Ya, di sesi latihan, setelah itu kan dilanjutin ya dengan sesi latihan jam 2. Di situ Justin Hapner yang kali ini memberikan doorstop, dia juga mengatakan hal yang sama. Hapner mengatakan ya dia bukannya nggak tahu, mereka bukannya nggak tahu ya posisi Indonesia di klasemen seperti apa, lalu kemungkinan yang ada. Dia juga baca sosmed, tapi sama jawabannya, yang terpenting adalah fokus menghadapi Jepang, karena rata-rata Sintayong, Egy maupun Hapner juga mengatakan sama ya, dan kita juga semua tahu lawan Jepang ini bukan lawan yang mudah. Jepang adalah tim dengan peringkat FIFA tertinggi, peringkat berapa? 17 sampai 23 ya kalau nggak salah. Pokoknya tinggi lah. Sementara Indonesia adalah peringkatnya dua paling rendah. Ya. Jadi hanya Hong Kong yang lebih lebih jelek dari kita. Jepang itu 17, kita itu 146. Iya, kita itu 146, Hong Kong itu 150. Tapi urutannya 12 tuh. Jadi habis Indonesia, urutannya 146, Hong Kong di bawahnya itu 150. Jadi yang ada pressure bukan kita aja nih teman-teman ya. Karena kita kan memang juga dituntut harus paling tidak imbang. Kalau imbang pun ini update terbaru ya. Karena beberapa pertandingan lain sudah selesai. Syria udah pasti 4 poin. Palestina saat ini gue berbicara juga hampir pasti 4 poin. Dengan selisih gol
yang lebih baik dari Indonesia. Nah, kalau Indonesia tidak apa namanya, kalau seri dengan 4 poin pun belum tentu lolos karena masih ada Oman di pertandingan tanggal 25 nanti yang mungkin juga poinnya poinnya 4 dengan selisih gol yang lebih baik dari kita. Intinya kalau Indonesia seri setelah update dengan pertandingan-pertandingan yang udah terjadi ini belum pasti lolos ya. Walaupun kalaupun kita kalah, kalau pertandingan nanti tanggal 25 Kirgistan dan Oman itu berakhir imbang, kita bisa lolos juga. Jadi apapun hasil pertandingan melawan Jepang, mau kita kalah, mau kita seri, itu belum pasti kita gugur, belum pasti kita juga nggak gugur. Kalau menang, hanya menang yang memastikan kita lolos otomatis, udah pasti ke babak berikutnya. Nah, jadi memang ada sedikit juga tekanan setelah 1-2 skenario tadi gugur. Tapi yang perlu diingat teman-teman, yang merasa tertekan bukan hanya kita, Jepang juga sama. Karena tadi yang gue bilang, mereka ini peringkat paling tinggi di AFC di turnamen kali ini. Kemudian kita nomor 2 paling bawah secara peringkat, dan kita adalah skuad yang paling muda. Tuh, nah, jadi sama-sama juga punya kepentingan, dan buat kita sendiri, para pemain terutama Hafner ya, karena tadi memang Hafner yang diutus untuk mewakili pemain untuk melakukan doorstop, ya dia tetap merasa bisa berusaha untuk memberikan yang terbaik, dan secara spesifik juga dia mengatakan tidak terlalu asing dengan para pemain Jepang. Ya dia mengakui pemain Jepang ini bagus-bagus. Ya kita semua tahu lah ya, Endo, Mitoma, Tomiyasu. Tapi dia bilang juga dia banyak ya, sampai 7 sampai 8 ada pemain yang pernah dihadapi di Liga Belgia. Karena banyak pemain Jepang saat ini yang main di Belgia, atau yang sebelumnya mereka main di Belgia sebelum akhirnya mereka melompat ke liga-liga top Eropa lainnya. Ya, beberapa nama tersebut yang disebut salah satunya Ito, kemudian juga kipernya Suzuki. Ya, dia pernah berhadapan. Jadi kita berharap pengalaman dia bermain melawan para pemain Jepang tersebut mudah-mudahan juga bisa memberikan kekokohan di lini belakang dari timnas Indonesia. Nah, terkait update pemain teman-teman, salah satu yang mungkin kalian ikuti atau coba pantau yaitu Jordi Amat. Kalau di hari Senin atau kemarin banyak yang mengabarkan Jordi Amat sudah tampil, sudah latihan menggunakan topeng. Kemarin terlihat lebih bagus lagi karena dia latihan tanpa menggunakan topeng. Gue nggak tahu ya, ada nggak gue gambarnya, kalau ada nanti akan gue insert. Ya ini mungkin satu pertanda yang positif ya, artinya cederanya mungkin tidak terlalu parah. Jadi kalaupun kemarin dia sempat pakai topeng kayak Josko Gvardiol, itu lebih kepada untuk preventif aja ya, jaga-jaga gitu ya. Nah kita nggak tahu nanti di pertandingan lawan Jepang dia akan pakai topeng atau enggak. Yang pasti kalau ngelihat dari keadaan terakhir, dia punya kans yang sangat besar untuk tampil sejak menit pertama. Nah sedikit gue mungkin mau share sama kalian terkait di preskon tadi. Yang menarik adalah soal bagaimana mencermati kekuatan Jepang. Ada satu pertanyaan kepada Sintayong, ya kan kita tahu ya Pratama Arhan main di Jepang, apakah mungkin ada diskusi ringan dengan Pratama Arhan? Ya STY mengatakan tidak ada di tim nasional ini yang paling tahu soal sepak bola Jepang, karena dia mengatakan punya pengalaman menghadapi Jepang baik sebagai pemain dan juga pelatih. Ya inilah untungnya kita punya pelatih kelas dunia, punya pelatih yang punya pengalaman luas gitu ya, pernah berhadapan dengan tim-tim besar dunia, dan saat seperti ini hal tersebut dibutuhkan. Tapi yang terpenting tentunya adalah bagaimana para pemain itu tetap kompak, tetap tenang, jangan gentar. Kemenangan atas Vietnam menurut gua sudah seharusnya membuat para pemain itu lebih percaya diri, karena tadinya banyak yang memprediksi, banyak yang memperkirakan Indonesia bahkan tidak bisa berbicara banyak di Piala Asia. Ketika menghadapi Vietnam pun habis kalah dari Irak, banyak orang yang memperkirakan ya kita akan kembali membentur tembok tebal gitu ya, Kryptonite, karena kita nggak pernah menang sejak 2016 dari Vietnam. Nyatanya semua itu bisa dilalui dengan baik, walaupun dalam beberapa kesempatan gue mengatakan
ini sebuah belum selesai. Masih ada satu anak tangga yang harus kita lalui, yaitu melawan Jepang. Dan ini akan menjadi 2 kali 45 menit yang sangat berat buat Indonesia. Tapi juga kalau kita bisa melewati ujian ini, maka sepak bola kita benar-benar naik kelas dan sangat luar biasa. Nah jujur, beberapa orang juga banyak yang mungkin memperkirakan kita tidak akan bisa berbuat banyak. Ya jujur kayak gua aja udah mesen tiket pesawat pulang tanggal 25. Beberapa teman juga media juga demikian ya. Tapi dengan hal ini, maka kita masih bisa menunggu sampai tanggal 25 nanti. Partai Kyrgyzstan Oman masih bisa akan mempengaruhi outputnya. Sehingga gue udah mundurin lagi nih teman-teman, mundurnya tanggal 26. Seandainya kemudian kita bisa lolos, maka pasti mundur lagi. Karena nanti kita akan bermain di 16 besar kalau lolos ya, tanggal antara 28 atau 29. Seandainya lolos lagi ya tinggal ditambahin 45 hari lagi ya. Tapi ya kita nggak tahu, kita tunggu aja. Semoga kita bisa meraih hasil yang maksimal dan memastikan lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya. Dan ini adalah video update gua untuk sementara ini. Nanti preview bagaimana prediksi line up, siapa yang diturunkan, line up-nya, strategi dan taktiknya kira-kira seperti apa. Karena Sintayong mengatakan akan melakukan pendekatan yang beda melawan Jepang. Jadi nantikan video gua satu lagi berdasarkan update 24 jam terakhir, baik dari preskon, dari situasi di training di Allegla, dan juga informasi-informasi yang lainnya yang gue dapat di Doha selama gue liputan. Oke, terima kasih. Jangan lupa ya subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalau ada video-video gue terbaru update dari Qatar kalian gak ketinggalan. Terima kasih. Sampai nanti.